Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keimanan yang terus terjaga. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan dan menyampaikan satu pembelajaran video editing menggunakan Android. Nah, ini adalah pelajaran dasar dalam video editing di Android. Jadi teman-teman semua, ada 4 hal yang harus kita ketahui ketika kita melakukan proses video editing dalam HP Android. Dan dalam aplikasi di Android ini 4 hal ini hampir sama dan ada, dan 4 hal ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ini konsep yang paling dasar ya, sebelum kita merambah ke efek, sebelum kita merambah ke fungsi chroma key, kemudian green screen dan sebagainya. Ada 4 dasar yang harus kita ketahui. Nah, pada kali ini saya akan memberikan salah satu contoh pada aplikasi KineMaster. Ini saya sudah download, silakan teman-teman nanti mendownload sendiri di Play Store atau mencari yang gratisan versi crack-crackan di internet itu banyak sekali. Nah, rekan-rekan semua, kita mulai saja langsung. Apa sih 4 dasar yang wajib kita pahami ketika melakukan proses editing di HP Android? Oke, sekarang kita aktifkan aplikasi KineMaster. Nah, di setiap aplikasi video editing di Android itu pasti ketika awal dibuka memberikan 3 pilihan aspek rasio. Kalau di versi yang full ya, yang berbayar, mungkin bisa lebih dari 3 pilihan aspek rasio ini. Nah, tapi karena ini mungkin crack-crackan, hanya 3 pilihan. Yang 16:9 yang pertama ini untuk video di YouTube ya. Kalau kita buat di YouTube standarnya pakai yang 16:9. Terus kalau kita menggunakan yang 9:16 ini untuk TikTok ya. Untuk TikTok tuh biasanya support pakai yang ini. Nah, untuk yang IG itu menggunakan yang 1:1. Nah, kita pakai saja yang YouTube yang populer, yang biasa digunakan. Kita pilih. Nah, oke teman-teman, ini tampilan dasarnya seperti ini di KineMaster. Ketika kita buka aplikasi lain seperti Power Director sebenarnya nggak jauh berbeda, simbol-simbolnya juga hampir sama. Nah, tapi ada 4 dasar yang harus kita pahami, yaitu yang pertama fungsi media. Nah, ini di sebelah kanan ada gambar roll film dan ada tulisannya media. Nah, ini media ini berfungsi sebagai background atau latar dalam ketika kita ingin membuat sebuah klip. Nah, media ini kalau diklik ya, dia bisa bersumber dari 2 hal. Yang pertama berupa latar ya. Di sini ada tulisan latar yang saya klik ini. Nah, latar ini menampilkan gambar-gambar ya. Nah, ini gambar-gambar dan background yang sudah bawaan dari aplikasi ini. Tapi kita bisa juga mengambil latar ini dari downloadan kita sendiri. Misalnya ini ada gambar macam-macam. Ini kita bisa gunakan sebagai latar gitu ya. Nah, yang kedua adalah latar itu bersumber bukan dari gambar mati, tapi bisa dari gambar bergerak atau yang kita biasa sebut dengan klip gitu ya. Kalau di dunia video editing di Android itu bisa klip ya, dari shoot ya, kita nge-shoot sendiri atau dari downloadan, atau yang biasa disebut juga potongan-potongan singkat video yang disebut dengan footage. Jadi di internet tuh kita bisa download banyak sekali footage ya, potongan video, atau kita ngambil video sendiri. Nah, ini saya berikan contoh, misalnya kita ngambil gambar dari latar yang mati atau gambar biasa,
kita ambil yang bisa berwarna merah ini ya. Nah ini berarti kalau gini latar belakang dari video kita itu berwarna merah. Atau kita ambil yang gambar pemandangan, berarti kita punya background latar belakang itu gambar gunung ini. Nah kalau kita mengambil latar dari klip bisa juga, misalnya kita ambil latar dari klip. Nah, saya di sini punya beberapa hasil shoot-shootan yang saya ambil. Misalnya ini gambar ibu-ibu lagi buat emping. Nah ini kalau kita jalankan maka akan tampil seperti ini. Nah ini ibu-ibu buat emping ini dia bisa menjadi latar belakang ya, backgroundnya seperti itu. Ini pemahaman pertama tentang latar. Jadi nanti kita bisa meletakkan subjek ya, subjek baru di depan latar ini ya. Baik latar yang mati maupun latar yang hidup, kita bisa menambah gambar di depannya. Nah kalau kita sudah pahami konsep latar, maka yang kedua adalah lapisan. Di sini di gambar ini ada tombol lapisan yang gambar segi 4 bertumpu ini, ada tulis dan ada tulisan apa, kita klik saja. Nah ini konsep kedua yang harus kita pahami itu setelah tadi latar atau di sini tertulis media, yaitu yang pertama lapisan ya. Nah, lapisan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu ya. Ada media, ada efek, ada hamparan, ada teks, dan ada tulisan tangan. Nah dari 5 menu yang muncul di sini di latar di lapisan ini yang paling penting adalah media sama teks ya, media dan teks. Kita kalau yang efek, hamparan, kemudian tulisan tangan ini nanti kalau kita sudah mahir menggunakan yang media, teks, nah baru kita nanti masuk ke langkah selanjutnya mengetahui fungsi-fungsi efek. Tapi kita yang dasar banget nih media sama teks ini. Bagaimana cara? Nah, tadi saya sudah bilang di depan tadi, karena klip gambar orang buat emping ini bisa menjadi latar ya, kemudian ada gambar mati juga bisa menjadi latar, maka fungsi dari lapisan ini adalah kita memberikan ya subjek atau gambar di depan dari latar ini. Nah kita klik aja yang media. Nah di media ini ya, di sini juga ada 2 hal yang bisa kita masukkan ya. Media itu lapisan yang pertama dalam bentuk gambar mati atau tidak bergerak ya, itu apapun ya. Atau yang kedua gambar bergerak atau klip yang kita masukkan menjadi berada di depan background ini atau latar yang kita buat. Nah kita coba saja biar teman-teman di rumah atau audien di rumah paham ya, maka kita praktekkan. Ini kita ambil yang gambar mati dulu ya, contohnya. Nah kita ambil yang bawaan dari aplikasi ini, kita klik latar, oke. Kemudian kita cari warna yang nah misalnya gambar ini, gambar air ini, kita klik aja. Nah ketika diklik maka gambar air ini berada di posisi depan ya, di depan dari background tadi. Nah kita bisa menyesuaikan besar kecilnya dengan digeser ini, bisa manual, atau kita klik yang gambar kotak ini ya, kemudian kita klik yang ini. Nah dia sudah otomatis full size ya, memenuhi ruang yang disediakan. Kemudian kita klik OK. Nah ketika kita jalankan maka video klip di belakang dari lapisan ini nggak akan muncul ya, nggak akan muncul. Nah karena apa? Karena tertutupi dari lapisan yang kita ambil atau gambar yang kita berikan. Nah ini bisa kita bisa kita siasati dengan misalnya kita ingin memperlihatkan gambar di belakang kita bisa, karena ini gambar mati, kita bisa di sini ada menu pilihan ya untuk diedit-edit, kita bisa coba. Tapi saya akan berikan contoh satu yang opacity aja, kita lihat. Nah ini ketika saya opacity yang saya kurangin menjadi 55%,
kemudian saya jalankan, maka gambar yang ini membentuk transparansi gambar di belakangnya, background di belakang. Ini kalau kita tarik perpanjang ya, misalnya kita tarik perpanjang ya, akan tampilannya akan sama. Nah, jadi seolah-olah warnanya bisa berubah seperti itu. Nah, ini fungsi dari lapisan tadi ya, tapi karena kita ngambil yang berupa gambar, maka hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita hapus ya latar yang dari gambar air tadi, kita hapus ya, kemudian kita ganti lapisan tapi berangkatnya dari klip atau gambar bergerak. Sebagai contoh kita ambil gambar bergerak, misalnya kita ambil ini, saya punya downloadan. Nah, ini downloadan ya, gambar bergerak. Di sini banyak sekali ya klip-klip yang saya ambil sendiri. Nah, kita ambil salah satu contoh saja. Ini kepanjangan, kita cari yang pendek ya, misalnya ini. Nah, ini kita ambil ini ya, kita klik yang ini, yang gambar melingkar ini. Nah, ini adalah gambar bergerak ya. Kita lihat tuh, dia bergerak. Nah, kita ingin full screen kan, prosesnya sama seperti tadi. Nah, oke, kemudian kita ambil opacity ya, opacity. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Ini konsep lapisan ya dari yang sini tadi, media. Nah, kemudian tadi saya sudah menyebut yang paling penting setelah media ini adalah teks. Nah, ini yang kedua, hal ketiga yang harus kita ketahui adalah memberikan teks ya. Nah, memberikan teks ini untuk memberikan informasi dari video yang kita buat. Nah, sekarang kita coba saja klik, kemudian teks saja langsung kita klik aja. Nah, di sini langsung kita disuruh nulis kira-kira kita memberikan apa. Misalnya kita anggap ini video tentang pembuatan emping ya. Pembuatan emping. Oke, kita pilih. Kita bisa ubah ukurannya. Kita bisa geser-geser ya. Kemudian kita mau kasih apa, pilih ini menu-menunya itu silahkan diutak-atik sendiri. Kita mau milih font juga bisa ya. Ini kita kasih ini biar mungkin tebal. Nah, ini gambarnya tebal. Oke. Kita mau perbesar lagi juga bisa. Caranya diklik lagi, kemudian kita geser aja. Nah, ini jadi besar ya. Nah, kita juga bisa rubah warnanya menjadi kuning misalnya. Oke. Nah, ini kuning ya. Tuh. Sudah. Kemudian kita jalankan ya. Oke. Kita juga bisa memberikan efek, misalnya efek animasi masuk ya. Dari ini kalau atasnya tidak ada nih, misalnya efek muncul ya, efek muncul atau pop gitu ya, bisa juga seperti itu. Nah, bisa gitu. Ini bisa kita tarik lagi untuk memperlama durasinya, bisa jadi. Oke, kita lihat tuh. Kemudian kita beri efek lagi, efek keluar, misalnya memudar, hilang dia. Oke, kita coba sekarang. Nah, oke teman-teman semua, jadi sudah jelas ya, kita sudah bisa memasukkan teks di dalam video kita. Nah, ini masih acak-acakan ya, belum ada konsepnya. Nanti
Yang penting kita tahu menu yang ketiga yang dasar dulu. Nah, menu keempat yang perlu kita ketahui adalah mengelola audio di dalam klip kita. Nah, ini video ini kan tadi ada audionya ya. Nah, ada efek suara karena waktu saya syuting ibu ini sedang ngobrol dan ada radionya. Misalnya kita ingin menghilangkan suara ya klik saja. Nah, ini suaranya kita hilangkan. Nah, ini. Nah, ketika kita ingin memberikan efek ya, karena kalau video kan enggak ada suaranya, enggak menarik. Makanya hal keempat, nah ini yang paling hal keempat yang wajib kita ketahui adalah menambahkan audio. Nah, kita tinggal klik aja di sini ada menu audio. Klik. Nah, kemudian kita tinggal ambil ya audio yang kita miliki. Nah, saya sudah banyak download dari internet ya, gratis audio yang menurut saya asik gitu ya. Karena ini latar belakangnya adalah di desa, kita cari misalnya suara gamelan. Nah, ini contohnya ini. Oke, kemudian kita klik. Jadi kedengaran suara sistem. Nah, kita cut saja di sini. Nah, di sini bisa kita cut ya teman-teman semua, karena kita ambil intro. Misalnya ini untuk intro pembukaan sebuah video yang nggak penting, kita pangkas saja. Nah, kita hapus yang sesudahnya. Oke. Nah, oke teman-teman semua, jadi itulah 4 dasar ya yang paling penting ketika kita menggunakan berbagai aplikasi di dalam Android. Nah, salah satu contoh ini KineMaster. Nah, ini 4 dasar itu. Yang pertama saya review lagi, saya ulangi lagi, media. Oke ya, media ini oke ya, media. Terus yang kedua lapisan, ada media lagi ya, kemudian ada teks, kemudian yang terakhir yang paling penting adalah audio. Nah, bagaimana caranya mendapatkan audio gratis? Nanti tunggu video selanjutnya akan saya jelaskan. Kita mendapatkan background, intro, macam-macam gratis, tidak berbayar, caranya simpel dan hasil suaranya juga bagus. Oke teman-teman semua, itu tutorial pertama dari saya, 4 teori dasar atau 4 dasar yang harus kita ketahui ketika ingin memahami video editing untuk pemula. Nanti mengenai efek-efek akan kita bahas pada video selanjutnya. Ini ada efek, ada hamparan, kemudian ada tulisan tangan, kemudian nanti ada yang paling banyak berperan juga ada yang namanya chroma key dan seterusnya. Oke gitu teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini. Kita tunggu video selanjutnya. Selamat beraktivitas, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.